Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengaturan suhu tubuh hasil kerjasama antara hipotalamus dan kulit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Untuk awalan terlebih dahulu, mari kita bahas kulit dan hipotalamus. Apa itu kulit? Kulit merupakan salah satu panca indera pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai panca indera bagian praba. Selain itu, kulit juga bisa sebagai pelindung paling luar pada tubuh manusia. Kulit juga bisa sebagai termasuk dalam salah satu organ sistem ekskresi yang dapat mengeluarkan air dan garam berlebih pada tubuh yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Nah, bagaimana dengan hipotalamus? Hipotalamus berfungsi sebagai saklar yang membuat kulit kita dapat melakukan ekskresi. Pengeluaran air dan garam yang dilakukan oleh kulit hanya dapat dilakukan dengan perintah dari kelenjar hipotalamus. Bagaimana kelenjar hipotalamus memberikan tanda kepada kulit untuk mengeluarkan keringat atau air dan garam tersebut? Kelenjar hipotalamus akan menghasilkan enzim bradykinin yang terlibat dalam pengaturan pengeluaran keringat. Nah, kulit juga bisa berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh agar tetap dalam kondisi homeostasis. Ada dua sistem yang berbeda yang dilakukan oleh kulit agar dapat menjaga suhu tubuh tetap homeostasis atau berada di titik normal, yaitu saat kita berada di lingkungan panas dan saat kita berada di lingkungan dingin. Sekarang kita akan membahas bagian saat kita berada di lingkungan panas terlebih dahulu. Saat kita berada di lingkungan panas seperti saat kita terkena terik matahari secara langsung di siang hari atau saat kita sedang berolahraga, hipotalamus akan memproduksi enzim bradykinin serta melakukan stimulasi mekanisme pelepasan panas. Karena tubuh sudah menyadari bahwa suhu di dalam tubuh sudah meningkat dan tubuh akan berusaha melepaskan panas ke lingkungan agar suhu dapat turun ke titik normal. Enzim bradykinin akan dibawa bersama darah agar dapat beredar hingga ke kulit-kulit tubuh. Beredarnya enzim bradykinin di pembuluh darah menyebabkan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah terutama di bagian kulit. Pelebaran pembuluh darah ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan masuknya zat-zat seperti urea, air, dan garam dari pembuluh darah kapiler ke bagian kelenjar keringat. Hal ini menyebabkan percepatan terbentuknya keringat karena zat-zat yang masuk juga meningkat. Hal ini juga membuat kelenjar keringat yang berfungsi menampung keringat akan lebih cepat penuh, sehingga saat kelenjar keringat sudah penuh, keringat akan keluar dari kelenjar keringat ke permukaan kulit. Nah, saat keringat kita sudah keluar dari tubuh kita ke permukaan kulit, kita menyadari bahwa keringat kita sedikit lebih panas. Nah, saat keringat keluar dari tubuh kita ke permukaan kulit, keringat yang keluar dari tubuh akan dibarengi dengan keluarnya kalor dari dalam tubuh ke lingkungan. Itulah mengapa keringat kita tidak terlalu agak panas atau tidak terlalu dingin. Dengan keluarnya kalor dari dalam tubuh ke lingkungan, maka suhu tubuh akan menurun ke titik normal atau homeostasis. Suhu normal tubuh berkisar di antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Jika kita tidak memiliki mekanisme seperti ini, maka tubuh kita akan tetap mengikuti suhu lingkungan sehingga tubuh kita bisa terlalu panas. Jika tubuh kita terlalu panas, maka akan mengakibatkan beberapa hal seperti berkeringat berat atau keringat terlalu banyak, kram otot, sakit kepala, detak jantung kita menjadi jauh lebih cepat, pingsan, dan kram perut. Sehingga tubuh menyadari bahwa dalam tubuh kita tidak bisa terlalu panas, maka mereka sedang mempersiapkan mekanisme ini. Selanjutnya, kita akan membahas bagian saat kita berada di lingkungan dingin. Saat kita berada di lingkungan dingin seperti kita dalam ruangan dan menggunakan AC atau saat kita berada di daerah dekat gunung, hipotalamus akan berhenti memproduksi enzim bradykinin serta melakukan stimulasi mekanisme penghasilan panas. Karena tubuh menyadari bahwa di dalam tubuh kita sudah mulai mengikuti suhu dingin di lingkungan dan tubuh akan berusaha menghasilkan panas agar suhu tubuh tidak semakin turun atau semakin dingin. Berhentinya produksi enzim bradykinin dari hipotalamus menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, terutama di bagian jaringan kulit. Ya, bisa dibilang seperti kebalikan saat kita berada di lingkungan panas. Penyempitan pembuluh darah ini menyebabkan terjadinya penurunan masuknya zat-zat seperti urea, H2O atau air, dan garam dari kapiler ke kelenjar keringat, sehingga keringat sulit atau bahkan tidak akan terbentuk. Nah, jika tubuh kita telah melakukan hal tersebut tapi suhu tubuh kita belum stabil atau belum mencapai titik homeostasis, maka tubuh kita akan memaksa otot
lurik agar bergetar yang biasa kita rasakan sebagai menggigil. Nah, kalau kita kedinginan, secara langsung kita akan menggigil atau bergetar tidak. Seluruh tubuh kita akan bergetar. Nah, hal ini terjadi karena tubuh kita memaksa otot lurik untuk bergetar atau dipaksa bergerak. Nah, tujuannya dari bergetarnya otot lurik ini agar respirasi aerobik pada tubuh akan dapat meningkat dan menghasilkan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalori yang dihasilkan ini akan meningkatkan suhu tubuh ke titik normal sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Jika tubuh kita tidak memiliki mekanisme seperti ini, maka suhu di dalam tubuh kita akan terus turun saat kita berada di lingkungan yang cukup dingin. Hal ini akan menghasilkan suatu gejala yang disebut hipotermia, yaitu kondisi ketika suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Hal ini dapat menyebabkan salah satu hal yang cukup fatal, yaitu jantung dan organ vital lainnya gagal berfungsi. Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan berhentinya detak jantung, gangguan sistem pernafasan, bahkan hingga kematian. Maka dari itu, tubuh kita sudah menyadari bahwa dalam tubuh kita, organ-organnya tidak bisa berfungsi jika tubuh kita terlalu dingin, maka mereka sudah mempersiapkan mekanisme ini. Sekian penjelasan saya mengenai pengaturan suhu tubuh hasil kerjasama hipotalamus dan kulit. Semoga dapat membantu, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.